Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Darus. Saya dari Prodi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital UNJ. Pada semester kali ini saya harus melaksanakan praktek kerja lapangan, praktek kerja magang. Kebetulan saya kali ini praktek kerja lapangan di PT Homed Creative Technology. PT Homed Creative Technology adalah perusahaan catering berbasis teknologi yang memanfaatkan media sosial Instagram sebagai media promosinya. PT Homed Creative Technology mencitrakan diri sebagai catering harian tanpa langganan, hemat, enak, dan pastinya juga bersih. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan 2 orang pegawai di PT Homed Creative Technology. Ada Kak Derin dan juga Mbak Dema. Silakan boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Derin. Saya bekerja di Homed Creative Technology, bagian marketing dan bisnis. Halo, perkenalkan nama saya Dia Oktaviani. Saya bekerja di Homed Creative Technology sebagai admin finance. Oke, pada kesempatan kali ini saya berkeinginan untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan PT Homed Creative Technology. Langsung saja masuk ke pertanyaan pertama ya. Apa saja perangkat lunak yang digunakan di PT Homed Creative Technology ini? Oke, saya izin jawab ya. Untuk perangkat lunak tentunya yang sudah disebutkan tadi kita pakai sosial media, Instagram untuk promosi. Tapi di luar itu eh, kita juga memakai aplikasi ERP Udu. Nah, jadi Udu ini yang yang kami pakai itu adalah untuk keuangan, akuntansi, lalu untuk marketing dan customer, dan juga untuk sumber daya manusia. Mungkin itu, mungkin dari Bu Dema ada yang mau ditambahkan? Izin menambahkan, selain Udu dan juga Instagram, kami menggunakan WhatsApp bisnis untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Sekian. Oh baik, jadi PT Homed Creative Technology ini menggunakan media sosial Instagram dan WhatsApp bisnis, juga ada ERP Udu untuk manajemen manajemen keuangan ya. Bukan Iya, begitu? Eh, oke, betul. baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Eh, Bagaimana sih di PT Homed Creative Technology ini cara mengatur keuangannya gitu? Mungkin dari Bu Dema selaku eh, Direktur Keuangan. Eh, izin mengoreksi, saya admin finance. Untuk mengelola mengatur keuangan di bisnis catering sendiri, yang pertama itu perlu menentukan budget serta COGS untuk setiap menu yang kita keluarkan gitu. Nah, selain itu juga perlu mencatat semua cash flow dengan menggunakan software ERP yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Derin. Nah, dan untuk yang terakhir, kami melakukan evaluasi rutin setiap bulan terkait eh, keseluruhan operasional dari bisnis kami, seperti itu. Oh baik, jadi di PT Homed Creative Technology ini apa menggunakan budget untuk setiap menunya, dan juga menggunakan software Udu yang tadi sudah dijelaskan, disertai juga dengan melakukan evaluasi secara rutin ya, untuk Betul. evaluasi penjualan ya. Kurang lebih seperti itu bukan ya? Betul. Betul. Pokoknya semua terekam di Udu, jadi terdokumentasi rapi. Oke, baik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya.
kira-kira bagaimana nih PT Homemade Creative Technology ini yang bergerak di bidang usaha catering menangani persaingan dengan bidang usaha catering sejenis gitu. Mungkin boleh dari Mas Derin. Ya. Jadi untuk saat ini proses bisnis skema bisnis kuliner memang cukup berat ya, dengan banyaknya saingan, lalu ya berbagai macam lah ya, dan juga sosial media marketing opportunity-nya sangat luas. Nah, tapi yang perlu kita jaga adalah dari sisi kualitas makanan itu sendiri, dan juga yang pasti rasa. Karena di bisnis kuliner itu rasa makanan itu nggak akan pernah bohong. Walaupun rasa itu selera masing-masing orang, tapi kita cari mana mayoritas rasa yang itu bisa diterima oleh pasar kita. Pasar kita itu ya orang Jakarta ya, Jabodetabek, yang di umur 20 sampai 40. Nah, itulah pasar kita yang harus kita cari cita rasa mayoritas kesukaannya seperti apa. Ya dari situ balik lagi kita di manajemen kualitas supaya kualitas makanannya terjaga. Lalu dari si makanan, dari si servis, dan juga pastinya dari si harga harus sesuai dengan pasar yang kita tuju. Mungkin itu sih. Dari Bos Dema ada tambahan? Dari saya sudah cukup. Terima kasih Mas Derin. Oke, baik. Jadi catering homemade ini lebih mengutamakan kualitas rasa ya dalam menghadapi persaingan bisnis catering yang ketat ini, disertai juga dengan menu-menu yang pastinya menjadi mayoritas di kalangan pasar gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Oke, baik. Izin masuk ke pertanyaan yang terakhir ya. Kira-kira izin usaha apa sih yang harus ada gitu di PT Homemade Creative Technology ini? Silakan dari Dema dulu mungkin. Baik, izin menjawab terkait izin yang diperlukan tentunya yang pertama ketika kita membuat perusahaan itu harus memiliki NIB atau izin berusaha. Selain itu karena terkait bisnis catering, apalagi untuk eh, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim mungkin harus ada sertifikasi halal seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan yang lain, Mas Derin. Uh, Tadi perlu tentunya ada audit kesehatan dan kebersihan ya. Biasanya itu dari Kementerian Kesehatan dan uh, juga dari Badan POM. Nah, itu akan diuji tiap tahun untuk mengecek apakah dapurnya, makanannya, bahan bakunya itu sesuai dengan standar. Mungkin itu tambahannya. Oke, jadi izin yang perlu dibutuhkan sebelum membuat usaha catering ini adalah pertama izin mendirikan bangunan terlebih dahulu, kemudian memastikan adanya sertifikat halal dari MUI gitu ya bagi yang mayoritas Muslim, karena di Indonesia tuh kebetulan pemeluk agamanya mayoritas beragama Islam, yaitu berarti Muslim ya. Terus juga berarti ada sertifikat kebersihan yang harus diperoleh dari Kementerian Kesehatan. Kurang lebih itu hal-hal yang dibutuhkan ya sebelum mendirikan usaha catering. Bukan begitu, Kak ya? Betul, betul Isan. Oke, Kak. Baik, terima kasih atas waktunya nih, Kak, kepada Kak Derin dan juga Mbak Dema nih di sela-sela kesibukannya nih. Eh, Terima kasih atas waktunya.
Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.